Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas satelit yang berjudul Orbit Non-Geostasio Sistem Satelit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febindra Kusuma dengan NIM 2019 1020 1064. Yang pertama ada pendahuluan. Satelit non-geostasioner sebagian besar digunakan untuk aplikasi komunikasi karena jarak antara mereka dan bumi relatif lebih kecil. Karenanya penundaan yang terlihat lebih sedikit. Satelit ini juga dikenal sebagai satelit low Earth orbiting atau LEO dan medium Earth orbiting satellite atau MEO. Selanjutnya dasar pertimbangan keilmuan. Meskipun semua jenis orbit dipertimbangkan untuk komunikasi satelit, selama tahun-tahun awal komunikasi satelit, orbit geostasioner menjadi sangat populer karena memiliki beberapa keunggulan, terutama yang berkaitan dengan antena yang digunakan untuk berkomunikasi dengannya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari satelit non-geostasioner. Yang pertama, keuntungan, yaitu sistem LEO dan MEO dapat memberikan cakupan global yang sebenarnya. Yang kedua, kehilangan jalur yang lebih rendah, memungkinkan untuk menggunakan terminal penggenggam. Satelit ini mengalami delay propagasi yang rendah. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, sejumlah besar satelit diperlukan untuk menutupi jari-jari bumi. Yang kedua, visibilitas. Satelit adalah 10 sampai 180 menit yang memerlukan serah terima satelit-satelit yang mengarah ke arsitektur jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya, kekurangan sinyal pada penerima bervariasi karena rentang dan sudut elevasi yang bervariasi terus-menerus. Selanjutnya, pemeliharaan jaringan dan orbit dalam jangka panjang merupakan tantangan. Selanjutnya, pertimbangan desain. Kapasitas satelit. Sistem LEO dirancang untuk memiliki lebih dari satu satelit dalam pandangan dari tempat manapun di bumi pada waktu tertentu, sehingga meminimalkan kemungkinan jaringan akan kehilangan transmisi. Peralatan pelacakan untuk mempertahankan cakupan layanan yang konsisten. Kebutuhan akan skema pelacakan yang rumit diminimalkan, tapi tidak dihilangkan dalam sistem LEO yang dirancang untuk hanya menangani transmisi short burst. Selain itu, karena sinyal dari satelit perlu menempuh jarak yang relatif pendek, LEO dapat berfungsi dengan peralatan pengguna yang jauh lebih kecil. Sistem dapat menggunakan orbit yang lebih tinggi. Selain itu, sistem satelit LEO dirancang untuk memaksimalkan kemampuan peralatan darat untuk melihat satelit kapan saja, yang dapat mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh penghalang seperti pohon dan bangunan. Selanjutnya, keadaan teknologi pesawat ruang angkasa. Desain orbit dipengaruhi oleh teknologi pesawat ruang angkasa yang dipilih. Ukuran dan kompleksitas antena meningkatkan tren ketinggian untuk mengurangi jumlah satelit di orbit, tetapi juga memerlukan penggunaan antena yang lebih besar untuk memenuhi tujuan kualitas tautan dan mempertahankan penggunaan kembali frekuensi yang sama. Daya DC pesawat ruang angkasa. Daya DC satelit menentukan kapasitas satelit. Selanjutnya, karakteristik terminal dan persyaratan komunikasi. Ukuran terminal dan kemampuan komunikasinya mempengaruhi daya satelit dan persyaratan sensitivitasnya. Daya RF dibatasi pertimbangan keamanan, ukuran atau kapasitas baterai, dan biaya terminal target. Jika satelit dibawa lebih dekat ke handset, kebutuhan daya berkurang tetapi jumlah satelit di orbit meningkat.
Demikian pula, satelit membutuhkan daya pancar yang lebih rendah jika ketinggian orbit menurun. Kualitas layanan. Kualitas layanan atau QoS, Quality of Satellite, tergantung pada keandalan tautan RF, penundaan propagasi, dan pengukuran kualitas sinyal sebagai kesalahan laju bit. Untuk EIRP satelit tertentu, keandalan link yang lebih tinggi membutuhkan operasi pada sudut elevasi yang lebih tinggi dan keragaman jalur, yaitu lebih dari satu satelit harus terlihat dari terminal pada waktu tertentu. Kondisi propagasi meningkat seiring dengan meningkatnya sudut elevasi karena jumlah penghalang berkurang seiring dengan meningkatnya sudut elevasi. Karena pergerakan satelit, kondisi propagasi dari orbit Leo dan Meo cukup parah. Pengguna dapat menerima sinyal tinggi dari arah tertentu, tetapi tidak dari arah lain. Ketersediaan spektrum. Setiap operasi memiliki akses ke spektrum RF dalam jumlah terbatas, dan oleh karena itu perlu memaksimalkan penggunaan sumber daya ini. Penggunaan kembali frekuensi dapat ditingkatkan dengan keragaman spasial dan terpolarisasi. Penggunaan kembali spasial dicapai dengan titik dan balok berbentuk dalam area tertentu dan untuk ukuran berkas titik tertentu. Konstelasi dengan ketinggian lebih rendah cenderung meningkatkan kemampuan penggunaan kembali frekuensi. Pertimbangan peluncuran. Pertimbangan praktis yang penting berkaitan dengan biaya peluncuran serta kelayakan peluncuran satelit di konstelasi dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Jumlah peluncur dapat digunakan untuk mempercepat peluncuran serta menyebarkan risiko. Probabilitas kegagalan peluncuran dan kegagalan satelit di orbit kemungkinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah satelit dalam suatu konstelasi. Selanjutnya, masalah jaringan. Masalah jaringan terdiri dari arsitektur jaringan, termasuk strategi koneksi panggilan, pertimbangan perutan intra dan antar sistem, manajemen mobilitas, dan manajemen sumber daya segmen ruang. Arsitektur jaringan. Hal ini tergantung pada sifat layanan yang ditawarkan oleh satelit, yang dikategorikan sebagai layanan non-waktu nyata seperti perpesanan, layanan waktu nyata seperti konferensi suara atau video, kombinasi layanan real-time dan non-real-time. Layanan non-real-time termasuk layanan penyimpanan dan penerusan berbasis satelit, yaitu toko berbasis stasiun bumi dan maju. Desain dan implementasi sistem komunikasi satelit. Yang pertama ada sistem navigasi GPS atau Global Positioning System, menggunakan satelit MEO untuk menentukan posisi pengguna di bumi. Satelit-satelit GPS beroperasi pada ketinggian sekitar 20.000 km dan membentuk jaringan yang memancarkan sinyal radio ke penerima GPS di darat. Yang kedua, sistem pengamatan bumi. Satelit non-geostasioner digabung dalam sistem pengamatan bumi seperti satelit pengintai, satelit pengamatan cuaca, dan satelit pengamatan lingkungan. Yang ketiga, sistem komunikasi seluler. Satelit non-geostasioner juga digunakan dalam sistem komunikasi seluler seperti Iridium dan Global Star. Satelit LEO digunakan untuk memantulkan sinyal komunikasi dari pengguna ke ground station, yang kemudian diteruskan ke jaringan seluler. Yang keempat ada internet satelit. Satelit non-geostasioner digunakan dalam sistem internet satelit seperti Starlink dan OneWeb. Satelit-satelit LEO digunakan untuk mengirimkan sinyal internet ke antena yang terpasang di rumah atau
gedung pengguna. Ringkasan. Sistem Leo dan Mio memberikan cakupan global yang sebenarnya. Kehilangan jalur yang lebih rendah memungkinkan untuk menggunakan terminal genggam. Satelit ini mengalami delay propagasi yang rendah. Sistem Leo Mio besar dirancang untuk membawa lalu lintas suara seperti serta data. Mereka adalah teknologi di balik telepon satelit atau sistem komunikasi pribadi seluler global. Pemilihan orbit terbaik dapat dilakukan dari aspek propagasi dan ketersediaan dan dapat dilakukan berdasarkan rata-rata sudut elevasi maksimum dan minimum di atas area yang diinginkan. Kita menggunakan kriteria lain seperti probabilitas berhasilnya penyelesaian panggilan suara. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.